Lebih dari 2 minggu setelah Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, struktur kekuasaan negara itu kembali dilanda gelombang pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting. Di antara mereka yang tewas adalah Ali Larijani, yang pernah dianggap sebagai orang kedua paling berpengaruh di Iran, serta Gholam Reza Soleimani, yang memimpin pasukan paramiliter Basij. Serangan-serangan ini merupakan bagian dari kampanye sistematis untuk menyingkirkan tokoh-tokoh kunci dari kepemimpinan militer dan politik Iran, termasuk Kepala Dewan Pertahanan Nasional, Komandan IRGC, dan Menteri Pertahanan. Pada Rabu, 18 Maret 2026, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi pembunuhan besar lainnya dengan mengumumkan bahwa Menteri Intelijen Iran, Esmail Hatib, telah dieliminasi dalam serangan semalam. Sambil mengungkapkan operasi tersebut, Katz memperingatkan bahwa kampanye ini masih jauh dari selesai. Kejutan besar diperkirakan akan terjadi sepanjang hari ini di semua lini, katanya, tanpa memberikan rincian spesifik. Kami akan terus menggagalkan dan memburu mereka semua. Pada 9 Maret 2026, Iran secara resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Namun, ia belum muncul di depan umum sejak serangan AS Israel pada 28 Februari 2026 yang menewaskan ayah, istri, dan putranya. Pada Kamis, 12 Maret 2026, Mojtaba Khamenei mengeluarkan pesan pertamanya sejak perang ini berlangsung. Ia menyerukan perlawanan militer yang berkelanjutan dan mengatakan bahwa Selat Hormuz harus tetap menjadi alat tekanan, meskipun pertanyaan tentang kesehatan dan keberadaannya terus muncul. Dilansir Iran International, pesan tersebut tidak disampaikan secara langsung. Pesan itu dibacakan oleh seorang penyiar televisi pemerintah, sementara foto Khamenei ditampilkan di layar. Kemudian pada Rabu, 18 Maret 2026, Mojtaba kembali mengeluarkan pernyataan setelah kematian Larijani. Mengutip Press TV, Mojtaba Khamenei memberikan penghormatan kepada Larijani dengan mengatakan, beliau adalah individu yang berilmu, berpandangan jauh, cerdas, dan berdedikasi, serta memiliki beragam pengalaman di berbagai bidang politik, militer, keamanan, budaya, dan manajerial. Hampir 5 dekade pengabdian yang berpengaruh di berbagai lapisan lembaga Islam telah menjadikannya tokoh terkemuka, tambahnya. Khamenei mencatat bahwa pembunuhan Larijani mencerminkan pentingnya sosok tersebut serta permusuhan mendalam dari musuh-musuh Islam terhadapnya. Ia menekankan bahwa pembunuhan semacam itu hanya akan membuat lembaga Islam semakin kuat, serta menegaskan bahwa setiap darah yang tertumpah memiliki harga yang akan segera dibayar oleh para pembunuh para martir tersebut. Namun, Mojtaba tidak pernah muncul secara langsung di depan umum. Ketidakhadirannya semakin memperdalam ketidakpastian tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas negara tersebut. Mengutip NDTV, berikut pihak-pihak yang saat ini secara aktif menjalankan pemerintahan Iran. IRGC muncul sebagai pusat kekuasaan. Mengutip NDTV, Iran memiliki Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, yang sejak lama digambarkan sebagai negara di dalam negara. Dengan jangkauan militer, politik, dan ekonomi yang luas serta struktur komando yang terdesentralisasi, IRGC berada pada posisi unik untuk menyerap guncangan terhadap kepemimpinan. Menyusul serangkaian serangan dan laporan mengenai cedera yang dialami Mojtaba Khamenei, IRGC kini menjalankan otoritas otonom yang signifikan. Pada praktiknya, mereka beroperasi layaknya junta militer, membentuk strategi perang sekaligus membayangi pemerintahan sipil. Sadek Larijani. Perhatian kini beralih ke Sadek Larijani, saudara dari almarhum Ali Larijani dan tokoh senior dalam sistem tersebut. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Penentu Kebijakan dan muncul sebagai calon pemimpin sementara. Menurut Yigal Charmon, Presiden Institut Penelitian Media Timur Tengah di Israel, Sadek Larijani kemungkinan merupakan pilihan yang dapat diterima oleh IRGC. Dia mungkin menjadi kandidat karena IRGC menginginkan seorang garis keras. Mereka membutuhkan seseorang yang akan mengikuti mereka, bergerak bersama mereka, dan berkolaborasi dengan mereka, kata Charmon kepada New York Post. Dia bukan pesaing mereka. Dia akan bekerja sama dengan mereka, tambahnya. Mohammad Bagher Ghalibaf. Tokoh kunci lainnya adalah Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen saat ini dan sosok yang lama berada di lingkaran IRGC. Dengan latar belakang sebagai mantan komandan Angkatan Udara IRGC, Ghalibaf memiliki hubungan erat dengan lembaga militer. Ia kerap muncul di televisi pemerintah memimpin parlemen dalam seruan, "Matilah Amerika, matilah Israel." Kepemimpinan sementara resmi. Secara resmi, Iran telah membentuk Dewan Kepemimpinan beranggotakan 3 orang untuk memerintah setelah kematian pemimpin tertinggi. Dewan tersebut terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian,
ulama senior Ali Reza Arafi, dan Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni Ejei. Di balik layar, lembaga politik Iran tetap terpecah. Menurut laporan, Komandan IRGC Ahmad Fahid mendorong pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi dengan menggambarkannya sebagai sinyal pembangkangan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini diambil meskipun mendapat perlawanan dari faksi-faksi yang lebih moderat yang mendukung tokoh-tokoh yang relatif sentris seperti mantan Presiden Iran Hassan Rouhani, Hassan Khomeini, dan Ali Reza Arafi. Para analis memperingatkan kemungkinan munculnya struktur kekuasaan Iran yang lebih radikal akibat konflik tersebut. Vali Nasr, profesor di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, menulis di X, pengganti Larijani akan ditunjuk oleh IRGC. Dengan setiap pembunuhan, AS dan Israel mendorong radikalisasi kepemimpinan Iran yang lebih besar. Ini akan menciptakan masa depan yang suram bagi Iran, rakyat Iran, dan kawasan tersebut, serta pada akhirnya akan membuat AS semakin sulit melepaskan diri dari konflik berkepanjangan di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.